Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,48% ke angka 6.921. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen lumayan besar tahun ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. BBRI memang baru kemarin malam saya analisa. Tapi kenapa saya analisa kembali hari ini? Pertama karena hari ini langsung naik mencapai target analisa di video sebelumnya di 4.800. Bisa kita lihat hari ini sempat naik mencapai 4.800. Tapi memang pada saat penutupan hanya naik 1% lebih ke 4.630. Jadi saat ini BBRI sudah berhasil break dari resisten kuat di 4.500. Dan kenapa hari ini bisa naik sangat tinggi dan terbentuk gap up? Karena hari ini BBRI baru melakukan RUPS. Dan hasil dari RUPS-nya adalah BBRI akan membagikan dividen sebesar 85% dari laba bersih tahun 2021. Jadi memang belum tahu pasti angka berapa rupiah per saham, tapi jika kita lihat pembagiannya 26,4 triliun, harusnya dividennya akan sangat besar. Sehingga bisa kita lihat setelah ada informasi itu, BBRI langsung hari ini naik lumayan tinggi pada perdagangan sesi 1. Walaupun pada penutupan hari ini dibuat turun kembali. Untuk candle hari ini memang kurang bagus, karena terbentuk gap up dan ada candle merah yang sangat solid. Tapi bisa kita lihat untuk broker summary, kenaikan 1% hari ini masih ada akumulasi besar. Dan asing juga masih terus masuk akumulasi hari ini. Jadi secara keseluruhan bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham BBRI. Jadi asing belum terlihat melakukan distribusi atau take profit pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apalagi nanti beberapa hari ke depan apabila sudah keluar berita bahwa berapa dividen pasti yang akan dibagikan dan kapan akan dibagikan, menurut saya BBRI masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham BBRI, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 4.500 sampai 4.600 untuk entry-nya. Dan apabila teman-teman entry pun, teman-teman harus disiplin. Karena saat ini BBRI sudah naik lumayan tinggi dan adanya candle merah ini berpotensi untuk terkena profit taking sementara. Karena itu saya tidak menyarankan untuk paksain beli di sekitar harga 4.650 ke atas, walaupun masih ada potensi untuk bergerak naik. Karena bisa-bisa apabila teman-teman beli dan ternyata dibuat turun, teman-teman akan loss lumayan besar. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau beli, jangan FOMO, sebaiknya tunggu kembali di support terdekat yang saat ini ada di 4.500. Apabila bertahan baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar 4.200 atau malah di sekitar 4.000-an, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi bisa kita lihat saat ini masih banyak sentimen positif untuk saham BBRI. Intinya selama garis uptrendnya belum patah, BBRI masih bisa di hold. Karena kita berusaha bahas BBRI, saya akan coba bahas saham agro. Agro hari ini memang terlihat masih naik 3% lebih ke 1.450. Tapi secara tren bisa kita lihat, agro secara tren saat ini masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1.540. Untuk supportnya bisa kita lihat masih di sekitar harga 1.400. Jadi sempat break dari harga 1.400, mencoba untuk naik melewati garis EMA 50, gagal break. Saat ini turun menuju support dan masih bisa bertahan. Jadi secara tren agro belum sebaik BBRI yang masih sangat uptrend. Tapi untuk agro menurut saya masih bisa dipantau. Walaupun belum uptrend, saat ini minimal dia sudah mulai bergerak sideways. Sehingga ada potensi untuk mencoba naik lagi mengetes garis EMA 50. Apabila garis EMA 50 terlewati, memang terlihat masih ada dua resisten yang harus ditembus agro untuk bergerak uptrend.
Pertama di harga 1600 dan satu lagi di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1685. Jadi agro memang masih lumayan berat untuk bergerak trend. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini memang terlihat masih ada akumulasi. Tapi asing bisa kita lihat masih terus distribusi saham agro. Jadi untuk agro memang masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 sampai 1600. Tapi harus tetap hati-hati karena secara tren agro belum aman. Apabila masih gagal break dari garis EMA 50, agro masih ada potensi turun kembali ke 1400 dan masih ada potensi untuk turun di bawah support 1400. Karena bisa kita lihat walaupun ada akumulasi di broker summary, akumulasinya tidak besar dan asing juga terlihat belum masuk akumulasi saham ini. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham agro pun sebaiknya hanya swing trade. Tunggu di sekitar daerah support untuk entry-nya. Apabila start naik mendekati garis EMA 50 sampai 1600 terlihat masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di support untuk re-entry kembali. Ini cara akan lebih aman karena cara tren agro belum bagus. Berikutnya saya akan coba analisa BBCA. BBCA hari ini tidak bergerak naik maupun turun. Jadi hari ini bertahan di 8050. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang BBCA trennya masih bergerak tren. Tapi menurut saya belum terkonfirmasi break dari resisten di harga 8000. Karena candle masih berada tepat di harga 8000 ini. Tapi memang masih bisa di hold karena secara tren masih bergerak tren. Jadi belum ada tanda-tanda untuk reversal trend menuju ke downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat hari ini asing masih melakukan sedikit akumulasi. Dan secara keseluruhan asing juga masih akumulasi saham BBCA. Tapi hari ini di broker summary jika kita lihat ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, masih bisa pantau saham BBCA. Apabila berhasil naik di atas harga 8000, teman-teman bisa ikutan entry dengan target jangka pendek menurut saya di 8200 sampai 8300. 8250 sampai 8300. Jadi masih ada potensi untuk sampai ke range harga ini apabila terkonfirmasi break dari harga 8000 ini. Ingat, dalam satu minggu terakhir ini BBCA belum terkonfirmasi break dari harga 8000 karena candle masih berada dekat dengan harga 8000. Jadi belum terkonfirmasi break. Tapi masih bisa dipantau, masih bisa di hold karena secara tren dia masih uptrend. Dan terlihat masih ada akumulasi asing. Jadi selama asing masih lakukan akumulasi, masih ada potensi BBCA untuk melanjutkan kenaikan. Terakhir saya akan coba analisa saham BBTN. BBTN bisa kita lihat hari ini malah turun 1% lebih ke 1740. Dan bisa kita lihat BBTN selama beberapa bulan terakhir ini masih kesulitan untuk naik melewati resisten di 1800. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba break, selalu gagal break dan turun kembali mengetes garis EMA 50. Dan pada Januari malah sempat berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi setelah itu berhasil pullback dan naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi bisa kita lihat di bulan Februari mencoba break 1800 masih gagal break, saat ini tertahan di garis EMA 50 di sekitar harga 1735. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1670. Jadi memang BBTN belum sebaik teman-temannya yang saat ini masih sangat uptrend. BBTN malah trennya saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini malah mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Setelah sebelumnya asing terlihat melakukan akumulasi. Jadi bisa kita lihat secara tren BBTN masih sideways. Saat ini berada dekat dengan support EMA 50 dan terlihat ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk BBTN menurut saya masih harus hati-hati. Karena apabila ternyata support di EMA 50 gagal menahan penurunan dari saham BBTN, BBTN berpotensi untuk turun menuju harga 1700 sampai garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see. Apabila masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman bisa entry untuk swing trade dengan target tetap di 1800 karena beberapa kali resisten ini kuat menahan kenaikan BBTN, sehingga apabila terlihat berhasil rebound dan masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Tapi apabila ternyata dalam satu minggu ini teman-teman pantau BBTN ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50,
sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai harga 1700 untuk entry-nya. Dan apabila terlihat masih banyak distribusi, apalagi asing juga sudah mulai distribusi besar pada saham BBTN, sebaiknya teman-teman harus lebih waspada. Bisa-bisa saham BBTN malah turun kembali di bawah garis EMA 50 150 seperti pada awal Januari. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.